Hadza babul mubtada wal khabar. Oke, kita lihat dari definisi dulu. Al mubtada ismun au bimanzilatihi. Apa maksudnya ismun au bimanzilatihi? Ismun contohnya Allahu Rabbuna. Ismunnya Allah. Muhammadun nabiyuna, itu ismun. Jadi dia jadi mubtada. Bimanzilatihi berarti dia gak kelihatan ism tapi sebenarnya dia di manzilah ism, mengandung makna ism gitu ya. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Di sini annya an masdariyah, aslinya saumukum khairul lakum. Berarti dia jadi mubtada juga karena manzilahnya ism. Mujarrad anil awamil lafdiyah au bimanzilatihi. Nah, dia juga mujarrad ya, kama masalna. Jadi dia di depan sendiri dan gak ada awamil sebelumnya ya. Au bimanzilatihi, atau dia kelihatan ada awamil tapi sebenarnya dia manzilahnya itu mujarrad anil awamil. Contohnya di sini hal min khaliqin ghairullahi. Kemudian mukhbar anhu aw wasfun rafi'un li muktafa bihi. Nah, terus dia punya khobar ya kan. Dan atau punya wasaf, contohnya wasaf aqaimun hadzani. Qaimun di sini wasaf ya. Tapi kharajan nahwu nazali, berarti nazali itu enggak termasuk mubtada karena dia sebenarnya dia ism fi'il yang enggak ada khobarnya kan di sini. Makanya dia bukan termasuk mubtada. Dia ism fi'il amr yang kiasi, wazannya fa'ali gitu kan. Karena dia la mukhbar anhu, berarti nggak bisa disebut mubtada, nggak masuk di bab mubtada gitu ya. Atau qaimun abawahu zaidun. Nah, berarti di sini yang termasuk di ta'rif yang wasfun rafi'un li muktafa bihi. Nah, itu fa innahul marfu bil wasf ghair muktafan bihi. Ya. Zaidun di sini mubtada, wasfnya khobar. Zaidun, nah, kemudian qaimun abawahu gitu kan. Walabud dari wasfil madkur min taqaddumi nafin aw istifham. Nah, kemudian wasaf yang madkur itu dia harus didahului dengan nafyu atau istifham. Contohnya tadi kan istifham nih, a qaimun. A di sini istifham. Atau di syair ini khalilayya wa ma wafin bi ahdiya antuma. Di sini ada nafyunya ma. Khilafan lafaz wal kufin, beda pendapat dengan Hafs dan juga Kufah. Fa khilafan li nadim wa ibnihi, nadimnya Alfiyah maksudnya ya. Di jawazi kaunil wasf khabaran muqaddaman. Jadi ada perbedaan pendapat tentang boleh enggak sih wasf itu jadi khabar muqaddam gitu ya. Wa inna masahal ihbar bihi, sebenarnya boleh dikhabarkan dengan wasf ya. Bihinya bil wasf ya. Anil jam'i li'annahu ala fa'ilin gitu. Karena fa'il itu kan dia enggak ada bentuk lain gitu. Maksudnya kayak jarih, nah itu dia mudzakkar muannas ya jarih terus, fa'il gitu, nggak ada fa'ilatun, nggak ada fa'il terus gitu ya. Jadi dohirun, nah itu boleh dipakai gitu untuk khobarnya jamak. Jamak di sini wal malaikatu gitu, malaikah di sini kan jamak. Makanya pakainya wasafnya dohirun. Kalau pakai wazan yang fa'ilun gitu kan. Wa idza lam yutabik al wasaf, kalau wasafnya itu nggak sesuai ya, misalkan kan harus sesuai nih mudzakkar muannas mufrad musanna gitu ya. Ta'ayyanat ibtidaiyah, udah pasti wasafnya itu jadi mubtada ya, bukan wasafnya jadi khobar. Jadi di sini di pembahasan antara wasafnya itu jadi khobar atau jadi mubtada gitu ya. Contohnya nih aqaimun akhawaka. Qaimun di sini mufrad, akhawaka di sini musanna. Nah, karena di sini lam yutabik wasafnya, qaimunnya enggak ngikutin qaimani gitu loh, kan akhawaka. Nah, dia ta'ayyanat ibtidaiyah udah pasti wasafnya jadi mubtada ya, wasafnya yang qaimunnya di sini. Wa in tabaqahu, kalau misalkan mutabik ya, fi ghairil ifrad ta'ayyanat akhbariyah. Kalau misalkan mutabik nih aqaimani akhawaka, kan beda nih. Tadi qaimun akhawaka, sekarang aqaimani akhawaka. Dia udah pasti jadi qaimaninya jadi khobar ya. Qaimuna ikhwatuka, jadi khobar juga karena mutabik. Wa in tabaqahu fil ifrad ihtamalahuma. Kalau kan tadi kita bisa ngeliat mutabik gak mutabiknya karena di musanna sama di jamak. Qaimani akhawaka, qaimuna ikhwatuka. Kalau di mufrad kan kita nggak tahu dia sengaja sama atau enggak gitu, sengaja mutabik atau enggak. Berarti itu ihtimal. Boleh dia jadi mubtada, boleh jadi khobar. Wartifa'ul mubtada bil ibtida. Ya, jadi mubtada itu marfu bil ibtida gitu. Awit tajarrud lil isnad, karena emang dia murni, enggak ada awamil apa-apa. Wartifa'ul khabar bil mubtada. Nah, khabar itu marfu bil mubtada. Bukan marfu bil ibtida ya, marfu bil mubtada la bil ibtida au bihima. Wa anil kufiyin annahuma tarofa'a. Kalau pendapatnya Kufah, mereka berdua saling merofakkan gitu pokoknya. Faslun wal khabaru al juz'u alladhi hasalat bihi al faidah ma'a mubtada'i ghairil wasf al madhkur fa kharaja fa'ilul fi'il. Jadi khabar di sini tuh juz'un ya. Dan ada faidahnya juga.
dengan mubtada. Misalkan al baitu kabirun gitu. Jadi dia juz'un kemudian ada faidahnya dengan mubtada. Beda kalau fa'ilul fi'il kan ada fi'il fa'il. Nah, fa'ilnya bukan khobar ya karena dia umdah sendiri. Fa'innahu laisa ma'al mubtada. Jadi fa'il itu bukan sama mubtada, fa'il gandengannya fi'il ya kan. Kalau ada mubtada ada khobar, ada fi'il ada fa'il soalnya. Wa fa'ilul wasaf. Atau fa'il yang dari wasaf kan juga bisa. Jadi wasaf bisa jadi fa'il, wasaf bisa jadi khobar gitu. Wa huwa imma mufrad wa imma jumlah. Dan khobar, huwanya kembali ke khobar ya. Khobar itu bisa mufrad bisa jumlah. Maksudnya apa? Mufrad itu yang satu kata aja, jumlah itu berarti yang bisa jumlah atau syibul jumlah. Berarti yang diddu mufrad atau dia murakkab. Kalau mufrad, nah dia bisa jamid, fala yatahammal dhamiral mubtada. Contohnya hada zaidun ya. Ila an uwi in uwila bil mushtaq. Nahwu zaidun asadun gitu. Asadun di sini sebenarnya maksudnya syuja di sini. Zaidun asadun. Nah, itu kan gimana gitu. Sebenarnya zaidun syuja'un gitu. Ada takwil ke mustaqnya di sini. Wa imam mustaq fayatahammal dhamirahu, atau dia yang dari isim mustaq ya. Isim mustaq kan bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il, sigha mubalaghah, isim zaman, isim makan, isim maf'ul gitu. Dari sini zaidun qaimun termasuk mustaq. Illa in rafa'a ad-dhahira nahwu zaidun qaimun abawahu wa yubrizu ad-dhamir al-mutahammal idza jara al-wasf ala ghairi man huwa lahu sawaun albasa gulamu zaidin doribuhu huwa. Nah, sekarang kita lagi bahas dhamir di khobarnya di sini. Coba kita lihat. Gulamu zaidin doribuhu huwa. Nah, di sini kan ada iltibas gitu. Huwanya kembali kemana? Idaka natil hak lil gulam, haknya yang kembali ke gulam. Aulam yulbis, atau gak ada iltibas. Contohnya di kata ini, gulama hindin doribatuhu hiya. Nah, karena hiyanya kembali ke hindun aja gitu. Kalau yang tadi kan huwanya bisa ke gulamu zaidin ya. Doribuhu huwanya kemana nih kan gitu. Wal kufi'ina ma yaltazimul ibras indal ilbas. Jadi kata ulama Kufah harus jelas, gak boleh ada ilbas gitu intinya. Dan tadi kan yang mufrad. Nah, kalau jumlah gimana? Khobarnya jumlah imma nafsul mubtada fil ma wal jumlah tuh imma nafsul mubtada fil makna fala yahtaju ila rabit ya. Contohnya huwallahu ahadun. Nah, di sini idza qudira huwa, di sini dhamiru sya'an ya. Jadi kalau kita ketemu huwa atau hiya di depan ya, itu disebut dengan dhamiru sya'an. Wa nahwu faidah hiya syahisatun absarul ladina kafaru wa minhu nutkillahu hasbi li'anna al-murad bin nutki al-mantuq bihi. Wa imma ghairuhu fala budda min ihtiwaiha ala ma'nal mubtada alladhi huwa masuqah. Jadi tadi kita lagi bahas domir, kemudian lagi bahas domirnya jelas gitu, kembalinya ke siapa ya. Nah, kemudian setiap mubtada dan khobar itu harus ada domir yang mereka jadi robit gitu ya. Jadi harus ada domir yang sesuai dengan ihtiwa ala ma'nal mubtada. Wa dzalika bi antas tamil ala ismin bi ma'nahu wa huwa imma dhamiruhu madhkuran. Contohnya zaidun qaimun abuhu gitu. Hunya kembali ke zaid kan. Au muqaddar, atau yang muqaddar enggak apa-apa kan tadi yang madkur ya. Madkur berarti yang disebut abuhu, di sini itu yang muqaddar aja. Asamnu manawani bidirhamin. Sebenarnya bidirhamin minhu, ada minhunya di sini, ada muqaddar gitu. Atau di sini ada qiraah Ibnu Amir ya. Wa kullu wa'adallahul husna. Nah, di sini wa'adahu di sini. Jadi wa'ada di sini punya domir yang muqaddar yaitu wa'adahu. Au isyarah ilaihi walibasut taqwa dzalika khair. Kan di isyarah juga ada domirnya. Idza qudira dzalika di sini mubtada sani la tabi lilibas. Jadi walibasut taqwa. Nah, dzalika di sini jadi mubtada sani, khairun jadi khobarnya. Jadi dalikanya di sini nggak dibilang yang tawabi gitu, nggak termasuk tawabi, nggak tabi gitu, tapi bukan tabinya libasut taqwa, tapi di sini mubtada sani. Wa qala al-Ahfash au ghairihima nahu walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudi'u ajral muslihin. Au ala ismin bilafdihi au ma'nahu nahu al-haqqatu mal haqqah au ala ismin a'am minhu ya. Jadi di sini
yang makna mubtada ya, min ihtiwa iha ala makna mubtada. Jadi khobar itu harus sesuai dengan makna mubtada. Sekarang pembahasan yang lain yaitu wayaqul khobar dorfan. Kan tadi kita lagi bahas khobar itu ada yang mufrad, ada yang jumlah. Dan khobar di sini ada kita ambil dari dorf juga bisa. Contohnya waraqbu asfala minkum. Nah di sini dorf makan. Atau dari majrur alhamdulillahi. Nah di sini kan syibul jumlah ya. Wasahi anal khobar fil haqiqah muta'alluquhuma al mahduf wa anna takdirahu kainun mustaqirun. Jadi sebenarnya ta'alluqnya lillahi gitu loh. Ta'alluqnya jar majrur itu di sini adalah kainun atau mustaqirun. Alhamdu kainun lillahi gitu. Lakana au istaqarra. Jadi isem bentuknya kainun au mustaqarrun, bukan kana yakun, bukan fi'il gitu. Wa anna dhamir alladzi kana fihi intaqala ila dzarf wal majrur. Ka qaulihi fa inna fuadi indaki dahra ajma'u. Jadi di sini domirnya masuk ke dzarf wal majrur. Indaki di sini. Wayu baru bi zaman. Kalau tadi dengan dzarf sekarang pakai zaman. An asma'il ma'ani. Tadi yang dzarf makan ya, sekarang dzarf zaman. Contohnya asaumu al yauma. Asafaru godan. La an asma'il dawat ya. Zaidun nahwa zaidun al yauma fa in hasalat faidah jaza. Jadi kalau misalkan bisa punya makna, mengantarkan makna yang tepat ya boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau zaidun al yauma itu apa coba? Kalau hasalat faidah baru boleh, baru jaza. Kayakun mubtada aman wa zaman khos. Contohnya mubtadanya nahnu fi syahri kidza gitu ya. Wa amanahu al-wardu fi ayyara wal al-yawma khamrun al-lailata al-hilalu fal aslu khurujul wardi syurbu khamrin. Nah itu dia ada yang mahdhuf di sini aslinya. Wala yubtada'u binakirah, dan sebenarnya mubtada kan ma'rifah ya. Tapi di sini illa ada pengecualian, jadi boleh mubtada yang nakirah kapan aja hasalat al faidah, pokoknya selama mengantarkan faidah atau makna. Maksudnya di sini ada faidahnya lah, itu dipakai, itu boleh-boleh aja pokoknya. Ka'an yukhbar anha bi mukhtas muqaddam dzarf au majrur waladaina mazidun di sini. Jadi ada jernya. Wa ala absarihim gisyawatun. Di sini mazidunnya ya, di sini mazidun karena di sini ada, jadi mubtada'nya itu dia nakiroh ya, karena dia dikhobari dengan sesuatu yang muhtas dan muqaddam dengan dzarf atau, dan khobarnya itu berupa dzarf atau majrur. Contohnya waladaina mazidun, sebenarnya mazidun waladaina gitu kan. Terus contohnya itu aslinya gisyawatun ala absarihim. Terus wa ala absarihim gisyawatun. Jadi dengan jer, dan dia termasuk, dia dalam kedudukannya itu dia khobar yang muqaddam, dan muqaddamnya dari dzarf au majrur gitu ya. Wala yajuzu rajulun fid dari wala inda rajulin malun ya kan? Enggak boleh ya, karena di sini enggak muqaddam ya. Jadi harusnya fid dari rajulun baru boleh. Au istifham. Nah, jadi selain jar majrur dan dzarf juga boleh dengan istifham. Contohnya ailahun ma'allahi gitu. Jadi dia nakiroh, sebelumnya ada istifham dulu. Au takunu mausufa sawa undukiro. Atau dia ada sifatnya. Jadi dia walaupun dia nakiroh tapi dia punya sifat. Nah, sifatnya di sini yang jadi naat gitu ya, atau tawabi gitu ya maksudnya. Contohnya nih, yang madkurah wala abdun mukminun. Nah, abdun mukminan, abdunnya di sini mubtada nakirah tapi dia punya sifat mukminun di sini. Au hudifat as-sifatu, sifatnya tuh sebenarnya ada tapi enggak madkur gitu ya. Contohnya asamnu manawani bidirhamin nahwu wa nahwu wa taifatun qad ahammatsum anfusuhum. Jadi apa sih yang hilang di situ? Manawani minhu atau taifatun min ghairihim. Jadi itu ada sifat yang ghairu madkurah gitu. Atau hadis contohnya sauda'u waludun khairun min hasna'a akimi. Ai imra'atun sauda au. Nah, jadi di sini ada imra'atunnya di sini. Kan berarti dia mubtada nakirah terus ada sifatnya gitu. Amrun bima'rufin shadaqatun. Nah wa nahyun an munkarin shadaqatun.
Wa minal amilah al mudhafah kal hadis khamsu shalawatin katabahunallah. Nah itu kan dia nakiroh yang punya sifat ya. Wa yuqasu ala hadhil mawadi ma asbahaha nahu sodakoka gulamuhu rojulun wa kam rojulan fiddari gitu. Jadi boleh ya. Dia nakiroh dengan beberapa yang penting punya faidah gitu. Rujailun fiddar gimana? Li syibhil jumlah bidaraf wal majrur wasmil istifham. Jadi rujailun kan dia juga kayak sifat rajulun sogir gitu. Itu ism tasgir ya di sini. Bil ismil makrun biharfihi tali laula wa bitali nafi wal musaghar bil mausuf. Walil khobar salah suhalat. Nah, khobar itu bisa kan asalnya kalau kita tahu kan mubtada terus khobar, mubtada dulu terus khobar. Nah, sebenarnya khobar itu punya 3 keadaan. Entah dia ta'akhur kan dia asli emang ta'akhur nih, mubtada terus khobar. Berarti mubtada duluan dia muakhir gitu kan. Emang kayak gitu aslinya. Wahwal asal kayak zaidun qaimun, zaidun mubtada qaimun khobar, khobarnya di belakang kan gitu. Nah, yang habis itu lagi yang kedua apa halatnya? Ayakhafa iltibasuhu bil mubtada. Bukan. Belum yang kedua ya. Ini baru yang kapan mubtada itu di belakang setelah khobar, kapan khobar itu di belakang setelah mubtada, yaitu ada 4 tempat. Yang pertama takut iltibas dengan mubtada ya. Wadzalika idza kana ma'rifataini au mutasawiyaini wala qarina. Contohnya zaidun akhuka, udah pasti mubtada di depan, khobar di belakang biar enggak iltibas ya. Contohnya juga kalau Musa Isa ya. Di sini enggak ada alamatnya gitu ya. Contohnya maksudnya Musa Isa contohnya kita bilang salah satunya fa'il satunya maf'ul. Nah, karena Musa Isa itu iltibas, enggak ada jelasnya dia akhirnya rofa atau akhirnya nasab karena dia termasuk ism yang maksur. Akhirnya yang disebut pertama udah pasti fa'il, disebut setelahnya jadi maf'ul gitu karena nanti ada iltibas. Nah, sama kayak ini. Kalau ada iltibas mana yang mubtada mana yang khobar, berarti udah pasti dan enggak ada yang wadih gitu yang mana. Nah, berarti yang disebut pertama mubtada disebut yang setelahnya jadi khobar. Dua-duanya ma'rifah nih, zaidun ahuka. Zaidun ma'rifah karena alam, ahuka ma'rifah karena dia idhofah ila domir gitu ya. Nah, akhirnya karena dua-duanya ma'rifah, yang mana yang mubtada yang khobar? Ya udah yang mubtada yang zaidunnya itu yang disebut pertama jadi mubtada, yang setelahnya baru jadi khobar. Wasaniya ayu khafa iltibasul mubtada bil fa'il. Nah, yang kedua kalau misalkan khobarnya enggak di belakang, takutnya dia dikira fa'il gitu ya. Contohnya zaidun koma. Kalau zaidun koma udah pasti zaidun mubtada, komanya khobar dari jumlah gitu kan. Nah, kalau bikila fi zaidun qaimun au koma abuhu akhawaka koma gitu. Jadi zaidun koma itu sebenarnya ada iltibas ya. Kalau zaidun qaimun udah jelas, qaimunnya jadi khobar. Nah, kalau zaidun koma sebenarnya itu ada iltibas. Kalau yang ketiga ayat tarina bi illa ma'nan innama. Kenapa di sini illanya maknan? Innama kan termasuk qasar ya. Salah satu turukul qasar. Innama anta nadirun. Nah, di sini khobar yang di belakang, nadirunnya jadi khobar. Atau lafdhan wa Muhammadun illa rasulun. Rasulun di sini jadi khobar. Yang keempat khobar di belakang, mubtada di depan, yaitu ayakun dan mubtada mustahiqon li tasdir. Karena mubtadanya masdar, maksudnya jadi yang di depan disebut gitu. Karena kalau di belakang aneh pokoknya enggak ada. Contohnya ma'ah sana zaidan. Nah, ma'ah sana zaidan di sini. Di sini mubtadanya punya tasdir, manfid dari. Mubtadanya punya tasdir. Jadi mubtadanya udah pasti di depan, khobarnya di belakang. Wa man yakum akum ma'ahu gitu. Kam abidin li zaidin. Kemudian fatakdirnya itu yang ini ya. Syiar Ummul Hulaisi la ajuzun syahrobah. Nah, ajuz di sini takdirnya apa? Lahia. Jadi ada hiyanya di sini. Lahia ajuzun. Jadi ajuznya khobar. Walhala asaniyah at-taqaddum. Jadi khobar bisa muqaddam kapan aja fi arbaati masail. Apa aja? Ihdaha ayu kok ta'khiruhu fi labsi dohir nahwa fiddari rojulun. Nah, di sini fiddar di sini khobarnya muqaddam ya. Karena apa? Karena kalau dia diakhirkan malah jadi iltibas, malah enggak jelas gitu. Rajulun fiddari itu enggak boleh ya. Harusnya fiddari rajulun.
indaka malun. Nah, malunnya di sini mubtada'nya, rajulnya di sini mubtada'nya. Yang kedua, ayaktarinal mubtada bi illa lafdon. Ya. Contohnya malana illa tiba'u ahmada. Di sini khobarnya muqaddam. Malana illa. Jadi lananya di sini. Khobarnya muqaddam. Asal lisa ayakuna lazima sodariyah. Jadi nahwa. Jadi karena khobarnya itu kalau tadi khobar di belakang karena mubtada'nya mustahik li tasdir. Nah, di sini juga khobarnya muqaddam karena dia mustahik li tasdir. Contohnya aina zaidun. Khobarnya aina, jadi zaidun aina, zaidunnya mubtada ya. Wa rabi'ah ayauda dhamirun muttasilun bil mubtada ala ba'dil khabar. Ya, karena kenapa khobarnya muqaddam? Ya, karena dia dhamir muttasil kembalinya ke mubtada ala ba'dil khabar. Kan khobarnya muqaddam karena nanti ada mubtada di belakang yang dia kembali ke ba'dul khabar gitu. Kembali ke yang sudah disebutkan soalnya. Am ala kulubin akfaluha di sini. Akfaluha ala kulubin kan gitu. Jawazu takdim wa ta'khir. Nah, kalau tadi khobar mu'akhir, khobar muqaddam, nah sekarang khobar boleh di mana aja, boleh muqaddam, boleh mu'akhir. Kapan? Ya fuqida fihi mujibuhuma. Karena enggak di kondisi yang 4 tadi, arba masail di mu'akhir, arba masail di muqaddam. Berarti dia jawaz. Contohnya zaidun qaimun, boleh juga qaimun zaidun. Fayataro jahu ta'khiruhu alal asal wa yajuzu taqdimuhu li adamil mani. Jadi sebenarnya dia takhir aja, tapi dia boleh juga muqaddam karena enggak ada maninya. Kemudian pembahasan di wa ma'ulima min mubtada au khabar jaza hadfuhu wa qad yajib. Jadi kalau misalkan mubtada itu udah maklum, enggak disebut enggak apa-apa, dihapus aja gitu. Atau khabar yang udah maklum dihapus aja enggak apa-apa. Atau yajib, qad yajibu. Kadang juga malah wajib dihapus aja, enggak usah disebut 2 kali, enggak usah ditakror karena udah maklum gitu. Faham hadful mubtada jawazan. Nah, kapan mubtada boleh dihapus? Yaitu contohnya man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Wa yuqalu kaifa zaidun. Nah, di sini takdirnya apa? Fa amalahu linafsih. Ya, jadi falinafsih itu fa amalahu linafsih. Wa man asaa fa'alaiha itu fa isaatuhu alaiha kan gitu. Jadi mubtada'nya mana? Amaluhu, khobarnya linafsihi. Mubtada'nya mana? Isaatuhu. Khobarnya mana? Alaiha gitu kan. Au hadfuhu wujuban. Nah, tadi yang jawazan ya. Kalau yang wujuban itu faida ukhbira anhu bina'tin maqtu' li mujarrad madah. Contohnya alhamdulillahil alhamidu di sini. Jadi dihapus, udah dihapus saja karena yang dihapus itu hadful mubtada wujuban ya, karena khobarnya itu dari na'at yang maktu li mujarrad madah. Jadi alhamdulillahi alhamidu gitu. Atau dam a'udzu billahi min iblis aduwul mu'minin. Au tarahum marartu bi abdika almiskinu. Maratu bi abdika, jadi au bi masdar ji'a bihi badal min lafadz bi fi'lihi. Jadi di situ ada mubtada yang mahdhuf. Tadi gara-gara umum, sekarang gara-gara khusus. Bi makna ni'ma au bi'sa. Ni'ma ar-rajulu zaidun, bi'sa ar-rajulu amru. Kudiro khobaroini fa in kana muqaddaman nahwa zaidun ni'ma ar-rajulu fa mubtada la ghair wa min dzalika qauluhum man anta zaidun itu. Au madkuruka zaidun gitu ya. Amma hadful khobar jawazan, tadi hadful mubtada sama jawazan dan wujuban. Sekarang hadfu khobarnya. Nah, khobarnya di sini kalau yang jawazan kan contohnya kharajtu faidal asadu. Jadinya aslinya kharajtu faidal asadu hadirun. Kharajtu dan itu ada singa gitu kan. Jadi hadirnya enggak disebut enggak apa-apa. Itu jawaz. Nah, kalau hadfuhu wujuban, kapan khobar harus dihapus?
Ihdahuma ayakuna kaunan mutlaqan wal mubtada ba'da laula. Jadi itu karena khobarnya di sini sesuatu yang mutlak ya, yang enggak muqayyad ya. Kemudian mubtada'nya itu setelah laula. Walaula Zaidun, nah harusnya Zaidun kainun gitu kan. Nah itu khobarnya wajib di hadaf. Laula Zaidun maujudun atau kainun gitu biasanya. Falau kana kaunan muqayyadan, nah itu kalau mutlak. Kalau muqayyad gimana? Wajib dzikru, harus madkur. Karena kalau mutlak kan enggak usah bilang ketika Zaidun adanya tuh enggak usah gitu, enggak usah disebut. Tapi kalau dia muqayyad atau khusus, Zaidun apa gitu ya yang khusus, nah itu wajib disebut. Terus wa ayakun al mubtada sharihan fil qasam. Contohnya la amruka la af'alanna aymunullahi la af'alanna la amruka qasami. Nah di sini khobarnya qasami di sini yang mahdhuf. Ya, karena mubtadanya itu qasam. Jadi khobarnya qasami itu enggak usah disebut lagi, enggak apa-apa. Yang ketiga ayakun al mubtada ma'tufan alaihi ismun biwaw hiya nasfil ma'iyah. Jadi khobarnya wajib dihapus ketika mubtada'nya itu ma'tuf ya, ke ism biwaw. Contohnya kullu rajulin wa dai'atuhu kullu sani'in wa masana'a. Nah, jadi kullu rajulin wa dai'atuhu itu ada khobarnya kan gitu. Kullu sani'in wa masana'a ada khobarnya kan gitu. Tapi khobarnya di sini wajib mahdhuf. Kemudian ayakun al mubtada imma masdaron amilan fi ism mufassir li dhamirin di halin la yasihu kaunuha khabaron anil mubtada al madkur. Jadi khabar juga wajib dihapus ketika mubtadanya itu masdar yang amil ya, dan amilnya itu di ism yang mufassir li dhamir. Contohnya apa nih? Dorbi zaidan qaimun. Dorbi di sini dia masdar, dia amil karena setelahnya zaidannya mansub ya. Di ism yang mufassir li dhamirin di halin la yasihu kaunuha khabaron. Zaidan qaiman, dan di sini zaidannya di sini dia juga jadi ism yang mufassir ke dhamir, yang dia itu enggak bisa jadi khabar anil mubtada al madkur au mudhafan lil masdar al madkur. Contohnya aktsaru syurbi as-sawiqa maltutan gitu. Syurbi di sini mubtada'nya ya. Au ilamu awal bil masdar al madkur. Contohnya ahtabu mayakunul amiru qaiman. Wal asoh jawazu ta'addudil khabar. Nah, kemudian di sini langsung wal asohnya ya. Khabar itu boleh banyak ya. Jadi ta'addudul khabar li mubtada wahid itu jawaz di sini asohnya itu. Contohnya Zaidun syairun katibun. Zaidunnya mubtada, syairunnya khabar, katibunnya juga khabar. Wal mani yadda'i takdirahu wa lisani au annahu jami'un li sifataini lal ikhbar bi kulli minhuma. Kecuali kalau misalkan jami'un li sifataini ada dua sifat terus disebut dari khabar pertama khabar kedua, nah itu enggak boleh karena itu enggak masuk akal nanti. Walaysa min ta'dudil khabar ma dzakara Ibnu Nadim fi qoulihi yada kayadun khairuha yurtaja wa ukhra li a'daiha go itu.